Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kali ini saya bercerita tentang kepemimpinan dengan tujuan adalah untuk belajar gaya kepemimpinan untuk diri saya sendiri, dan jika ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, monggo silakan Bapak Ibu pakai. Oke, Bapak Ibu, Holton tahun 2017 menyebutkan dia telah melihat 40 tahun kebelakangan ini literatur tentang kepemimpinan telah dipelajari. Nah, konsep-konsep kepemimpinan itu memiliki arti yang mirip-mirip. Oke, akhirnya apa sih arti kepemimpinan? Ini menurut Day dan Antonakis tahun 2012 menyebutkan kepemimpinan adalah proses individu memberikan pengaruh sifat, peran, dan perilaku secara sengaja kepada individu lain dengan tujuan untuk membimbing, menyusun, dan memfasilitasi kegiatan di dalam organisasinya atau kelompoknya atau wadahnya atau lembaganya. Nah, jadi itu arti kepemimpin, itulah individu yang mempengaruhi individu lain. Nah, lebih dalam Bas tahun 90 menyebutkan mengakui bahwa konsep kepemimpinan itu adalah pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Jadi dipertegas lagi oleh Hugh dan Masud 2010 mengutip tulisan Weber tahun 1924 sampai tahun 1947. Selama 20 tahun Weber mengamati pertukaran sosial antara pemimpin dan bawahan, pada intinya terletak pada kompensasi, imbalan. Apakah itu imbalan fisik atau non fisik? Akhirnya di tahun 1978 Barn mengkonsepkan kepemimpinan dalam dua tipe, pemimpin transformasional dan pemimpin transaksional. Jadi kalau pemimpin transaksional kan sudah nampak artinya ada pertukaran, bertransaksi. Nah, kalau kepemimpinan transformasional adanya perubahan. Jadi ini bertolak belakang, satunya pemimpin pertukaran, satunya lagi pemimpin yang membuat perubahan. Nah, nanti kita coba uraikan secara detail apa beda-bedanya. Oke, kata Barn tahun 78 mengatakan, ini menarik yang dikatakan oleh Barn ini. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan pemimpin untuk mengangkat anggota dari mimpi di siang hari. Ya, ibarat itu kan kalau mimpi di siang hari itu sama dengan mimpi lo, bohong lo ya. Atau kalau di Inggris kan sama dengan daydreaming. Nah, jadi mimpi itu oleh pemimpin dikumpulinya individu-individu yang punya mimpi-mimpi yang di siang hari yang enggak yang kira-kira nggak sampai akal, itu dikumpulinya, dia bersatu, dan akhirnya itu bisa tercapai. Ya, mengalami perubahan. Jadi kepemimpinan transformasi itu mengangkat mimpi di siang hari untuk bersatu, berkumpul menjadi hal yang terwujudkan. Nah, setelah terwujud dilakukan keberlanjutan. Dalam memprosesnya itu penting sekali mengatur arus informasi. Jadi setelah mimpi diwujudkan, setelah itu diteruskan, informasi-informasi diambil, karena
kita harus membuat sesuatu hal yang unggul. Jadi intinya kepemimpinan transformasional itu membuat perubahan, tapi perubahannya harus perubahan yang unggul. Nah, itu ya, kita masuk ke kepemimpinan transformasional dulu. Beda dengan Bas dan Rigio tahun 2006 menyatakan, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang berusaha memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan motivasi dan moralitas anggota, merangsang dan menginspirasi kecerdasan anggota agar mencapai hasil yang luar biasa. Nah, ditambah anggota tersebut diorbitkan menjadi pemimpin baru lagi di masa depan. Jadi kalau Bas dan Regio ini menjelaskan bahwa dia anggota itu harus dibawa oleh pemimpin untuk bekerja bagaimana kebutuhan mereka itu tercukupi dulu. Jadi bekerja sehingga mendorong kebutuhan dasar, dikasih motivasi, dikuatkan moralitas anggota, ditingkatkan kecerdasan dan intelektual agar terinspirasi untuk kerja yang lebih bagus dan didorong untuk menjadi pemimpin baru. Nah, itu pendapat Bas dan Rigio tahun 2006. Kalau anggota itu merasakan gaya kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan perubahan atau kepemimpinan transformasional, maka anggota itu akan menimbulkan rasa kepercayaan, kagum, setia, rasa hormat, dan justru akan melakukan peran ekstra, peran tambahan kerja. Ini saya mengutip dari kata-kata Pat Sakop dan kawan-kawan tahun 90. Selain itu, karena dia merasakan adanya kepemimpinan yang melakukan perubahan, dia akhirnya anggota itu kagum dan seterusnya. Akhirnya anggota itu akan meningkatkan definisi sukses. Dia selalu akan mengatakan bahwa sekarang ini sukses, besok harus 2 kali sukses, besok harus 3 kali sukses. Dengan cara dia bisa memecahkan masalahnya sendiri menggunakan keterampilan yang inovatif. Jadi dia ingin sukses, membuat produk yang berbuat, tercipta. Ke depan dia akan berpikir lagi bagaimana ini 2 kali sukses. Dia memecahkannya sendiri dan dibiarkan ada tambahan inovasi. Tapi beda dengan pendapat Avolio tahun 91 yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional cenderung memperluas ide-ide anggota dengan cara anggota itu sendiri. Jadi silakan anggota mencerdaskan dengan cara-caranya sendiri, kemudian fokus untuk melakukan kerjanya dan fokus terhadap kesejahteraannya. Jika anggotanya itu kesejahteraannya rendah, maka pemimpin mendorong bagaimana dia fokus kerja dengan cara jadi akhirnya dia mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, itu pandangan dari Avolio et al. Tahun 91. Ini ditegaskan PAN dan LIN tahun 2015. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif membuat kinerja maksimum. Karena adanya kesadaran nilai untuk memajukan organisasi akan meningkatkan hasil kinerja yang unggul tanpa terduga ya. Artinya kalau anggota itu sudah ekstra kerja, dia membangun nilai-nilai organisasi, tentu organisasinya memiliki ya istilahnya nilai yang besar atau pendapat yang kuat, tentu anggotanya juga tentu akan diberikan nilai yang bagus juga. Menurut pendapat Bas dan Rigio tahun 2006. Nah, berbeda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional atau bahasa kita itu kepemimpinan pertukaran. Apa yang ditukar? Kepemimpinan transaksional ini menjelaskan gaya kepemimpinan yang memberikan anggota imbalan material atau bonus jika kinerja mereka tercapai.
Jadi kinerja itu dicapai oleh anggota harus ditawarkan dulu upah. Beda dengan transformasional tadi, kita tidak menawarkan upah, kita hanya membuat mereka itu memberi inspirasi, memberikan kekuatan untuk memecahkan masalah sendiri. Dan kalau tercapai tidak ada bonus, jadi memang ada kesadaran. Kalau transaksional itu harus pemimpinnya menetapkan, kalau lah sampai ini loh imbalannya. Nah itu kan ada pertukaran transaksional. Selain itu menurut pendapat Biko et al. Atau kalau adanya pemimpin yang melakukan pertukaran imbalan itu bahasa Inggrisnya adalah contingent reward. Nah, tapi Avolio dan Bas menjelaskan ada lagi ciri dari transaksional leadership atau kepemimpinan transformasional itu: memimpin tanpa melibatkan manajemen atau manajemen by exception. Manajemen by exception ini ada dua, yang aktif yang pasif. Manajemen by exception yang aktif itu pemimpin memantau, kalau ada kesalahan ditegur dan dikoreksi. Kalau yang pasif, udah terjadi kesalahan baru dikorektif. Nah, itu tidak melibatkan manajemen atau standar-standar. Nah, satu lagi ciri kepemimpinan transaksional ini yang lebih parah nih. Kalau dalam bahasa asingnya tuh ada namanya laissez-faire. Itu sama dengan di suatu lembaga ada pemimpin tapi tidak merasakan adanya pemimpin. Artinya pemimpin tidak bertanggung jawab. Atau bahasa lainnya, ketika ada masalah penting, pemimpin mengabaikan. Nah, jadi itu laissez-faire. Jadi kepemimpinan transaksional itu kerja kalau dapat target dapat upah, bekerja hanya sesuai standar, kalau standarnya salah baru diperbaiki, bahkan lebih cenderung kalau tidak ada menerima kesalahan baru dikoreksi, atau tidak melakukan adanya pertanggungjawaban pemimpin atau laissez-faire. Nah, itu tadi kepemimpinan transformasional dan transaksional. Jadi intinya kepemimpinan transformasional itu pemimpin yang merubah anggota bisa menjadi lebih baik, bahkan mendorong anggota itu menjadi pemimpin baru dengan cara memberikan nilai-nilai psikologis kepada anggota itu. Misalnya, anggota disilakan untuk memberikan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, kalau transaksional itu yang pertukaran. Ya, anggota kalau kinerjanya bagus baru dapat bonus. Oke, kita lebih ke dalam lagi. Apa yang menyebab terjadinya kepemimpinan transformasional leadership? Bas tahun 85 menyebutkan ini penyebabnya adalah karir awal. Kalau karir awalnya bagus pemimpinnya. Kepribadiannya, kata Howard and Bright tahun 88. Kalau kepribadiannya bagus, pasti bagus kepemimpinannya. Pengalaman hidup, kata Avolio 84, dan motivasi, kata Barbuto tahun 2000. Jadi penyebabnya ada banyak penyebabnya. Salah satunya adalah karir awal, kepribadian, keteladanan, pengalaman hidup, dan motivasi. Namun ada juga penyebab lain dari kepemimpinan transformasional ini yang secara fenomenanya, kalau tadi secara spesifik kepada individu, keteladanan, motivasi, dan ini dari pandangan kebergantungan. Kepemimpinan transformasional disebabkan oleh kebergantungannya dari pandangannya. Artinya kepemimpinan transformasional itu disebabkan oleh situasi, kondisi, dan proses pengambil keputusan. Jadi kalau situasi tepat, kondisinya tepat, keputusannya tepat, itu yang menyebabkan pemimpin bisa merubah atau transformational leadership. Saya mengutip dari kata Fiedler 86 dan From and Diego 2007. Pandangan kebergantungan atau paradigma kontingensi ini mau difokuskan kepada kepemimpinan lintas budaya. Jadi kan misalnya suatu daerah itu banyak budaya, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Minang, ada yang Batak, dan lain-lainnya.
pada budaya tertentu ada di situ ciri dari transformational leadership. Nah, budaya diprediksi penting bagi kemunculan, pengembangan, dan pemilihan pemimpin. Selanjutnya, Hofstede 1984 menjelaskan kepemimpinan transformasional sangat berhubungan dengan nilai-nilai budaya. Budaya nasional lah yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional. Dia berorientasi pada inovasi. Jadi budaya itu mengandung unsur kepemimpinan transformasional. Tapi budaya yang seperti apa? Artinya adalah budaya nasional, gabungan dari budaya-budaya yang bagus digabung jadi budaya nasional. Itu yang menjadi penyebab kepemimpinan transformasional. Ada juga kepemimpinan transformasional dari pandangan universal, dari pandangan umum. Jadi pemimpin menggunakan satu ukuran untuk menggunakan fungsi perilaku yang sistematif dengan menggunakan teori atau model yang berdasarkan. Jadi penyebabnya itu berdasarkan kepada hubungan sebab dan akibat yang pernah diteliti dan dikonsepkan untuk digunakan sebagai pemimpin transformasional. Penyebab kepemimpinan transformasional lainnya itu salah satunya berupa keramahan dan aktif bersosialisasi. Ini saya mengutip dari kata BAS 90. Kemudian juga disebabkan oleh percaya diri, harga diri, dan kemampuan diri, self-esteem, self-confidence, dan self-efficacy. Selain itu yang menyebabkan jadi kepemimpinan transformasional adalah hardiness. Kalau bahasa Indonesia itu tabah. Jadi pemimpin yang mampu membangun ketabahan dan anggota juga bisa tabah, itu adalah suatu penyebab kepemimpinan transformasional. Nah, apa yang mendukung bangun rancang kepemimpinan transformasional? Artinya ciri-ciri kepemimpinan transformasional itu ada 4. Lebih tepatnya 4I. Yang pertama adalah idealized influence atau pengaruh ideal pemimpin yang menunjukkan rasa hormat kepada anggota untuk membangun kepercayaan anggota, dan akhirnya anggota mengamati gaya kepemimpinan itu untuk ditiru. Jadi yang pertama adalah idealized influence atau pengaruh yang ideal. Jadi pemimpin itu memberikan hal-hal yang ideal kepada anggotanya sehingga anggotanya itu membuat hal-hal juga yang ideal untuk kerjanya. Kemudian yang kedua ada namanya inspirational motivation. Atau motivasi yang menginspirasi adalah pemimpin yang menginspirasi dengan tantangan, bujukan, dan rangsangan semangat agar paham terhadap tujuan organisasi bagi anggota. Jadi anggota itu diberikan bujukan, tantangan, dan semangat untuk merealkan apa yang menjadi tujuan organisasi, sehingga akhirnya anggota komitmen. Yang ketiga ada namanya intellectual stimulation. Jadi intellectual stimulation itu adalah pemimpin yang mampu memberikan anggota mampu menyelesaikan masa lalu dengan cara lama atau memecahkan masalah baru dengan gaya lama dirubah menjadi memecahkan masalah baru atau masalah lama dengan gaya baru, dengan cara baru. Jadi artinya ya dia harus ditambah kepintarannya. Nah, dengan cara membangun inovasi, kreativitas, dan memberikan pandangan-pandangan solusi. Terakhir, ada yang namanya individualized considering. Adalah pemimpin yang mempertimbangkan anggota untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan.
Jadi pemimpin harus memberikan perhatian khusus dalam melatih, mengarahkan agar pencapaian tujuan anggota itu tercapai dengan baik. Melakukan komunikasi dua arah serta mendelegasikan tugas-tugas itu kepada anggota. Jadi itu gambaran tentang transformational leadership atau kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan perubahan yang saya uraikan, yang tujuannya untuk belajar kepemimpinan untuk diri saya sendiri, dan kalau ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pakai. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.